Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Melia Yosita. Kali ini di mata kuliah e-marketing dengan topik pembahasan penetapan harga produk berbasis digital. Nah, untuk pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, internet mengubah strategi penetapan harga. Yang kedua, perspektif pembeli dan penjual. Kemudian ada pilihan pembayaran dan strategi penetapan harga lainnya. Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, internet mengubah strategi penetapan harga. Untuk sebelumnya, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan harga atau price. Harga atau price adalah jumlah uang yang dikenakan kepada konsumen untuk produk, baik barang atau jasa. Secara umum, harga termasuk di dalamnya nilai berupa uang, energi, waktu, dan biaya fisik lainnya yang ditukarkan oleh pembeli untuk mendapatkan benefit penggunaan produk. Dalam sejarahnya, harga ditetapkan berdasarkan negosiasi antara penjual atau seller dan pembeli atau buyer, serta penetapan ini masih menjadi dominan hingga sekarang. Zaman dahulu, harga tetap atau fixed price atau menetapkan satu harga untuk semua pembeli merupakan hal yang populer. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, harga dinamis atau dynamic price atau memvariasikan harga terhadap individu yang berbeda menjadi lebih populer. Internet juga memungkinkan konsumen mendapatkan transparansi harga loh yang kompetitif di pasar online. Jadi konsumen bisa membandingkan harga di marketplace satu dengan harga yang ada di marketplace lainnya. Kemudian kita akan membahas nih harga dari segi perspektif pembeli dan segi perspektif penjual. Yang pertama kita bahas dulu ya untuk yang dari perspektif pembeli atau buyer view. Makna harga bergantung pada sudut pandang antara pembeli dan penjual. Hal ini berdasarkan kebutuhan dan tujuan mereka masing-masing untuk mendeskripsikan harga yang adil atau fair price. Yang pertama kita bahas dulu ya yang untuk perspektif pembeli. Pembeli mendeskripsikan nilai yang didapatkan sebagai benefit dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pembeli juga harus dapat memahami tentang makna harga untuk produk yang dipasarkan secara online, di mana terkadang produk tersebut belum termasuk biaya ongkos kirim, pajak, dan biaya lainnya. Pembeli dapat merasakan benefit saat membeli produk online seperti yang pertama, kenyamanan berbelanja 24 jam dalam 7 hari nonstop. Kedua, variasi kecepatan pengiriman produk yang dapat dipilih. Ketiga, self-service yang dapat menghemat waktu. Yang keempat, one-stop shopping, di mana mau beli apa saja di internet akan menyediakan. Kemudian yang kelima, integrasi antara website hingga aplikasi sebuah brand. Dan yang keenam, otomatisasi yang menghemat energi. Nah, setelah ini ada contoh dari perbandingan harga buku yang dijual secara online. Kita ambil studi kasusnya untuk buku The Hunger Games yang dibuat oleh Susan Collins yang dijual di beberapa marketplace. Jadi ada di Deep Discount, ada di Alibris, Books A Million, Barnes and Noble, dan Amazon. Jadi di sini ada yang sudah ada penilaian pembeli, ada yang belum ada, beserta harga, biaya kirim, dan biaya kirim lainnya totalnya ya. Jika Anda merupakan konsumen yang ingin membeli produk tersebut, Anda pilih untuk beli di marketplace yang mana? Jelaskan alasan pemilihannya ya, yuk langsung komen di kolom komentar berikut ini. Dan pertimbangkan pula aspek harga lainnya dan keamanan yang ingin didapatkan. Jadi, Anda pilih, kemudian Anda jelaskan mengapa sih Anda memilih untuk membeli di situs tersebut. Yuk langsung di kolom komen aja ya. Perpindahan kekuatan dari penjual kepada pembeli memberikan dampak dalam strategi e-marketing, termasuk strategi penetapan harga atau pricing strategy. Salah satu contohnya ada reverse auction, di mana pembeli dapat menentukan beberapa harga yang diinginkan untuk sebuah produk dan penjual dapat menentukan harga mana yang akan diterima. Biasanya reverse auction ini kita sebut sebagai lelang. Bahkan sekarang banyak sekali situs-situs lelang ataupun lelang melalui Instagram ya untuk sebuah produk. Produk dapat berupa apa aja, mulai dari kamar hotel, tiket penerbangan, hingga paket liburan. Kita tuntaskan yang di perspektif pembeli, kita lanjutkan kalau kita lihat harga dari perspektif penjual. Penjual memandang harga sebagai jumlah uang yang diterima dari pembeli, kecuali mereka melakukan pertukaran atau barter.
Harga ini belum termasuk keuntungan. Perspektif penjual terhadap penetapan harga termasuk di dalamnya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penetapan harga adalah kekuatan dan kelemahan penjual sebagai perusahaan penyedia produk. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis faktor internal. Yang pertama ada tujuan penetapan harga atau pricing objective, di mana marketers mulai dengan menetapkan tujuan penetapan harga dari keseluruhan biaya dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau profit oriented, tujuan menguasai pasar atau market oriented, atau memenangkan kompetisi pasar atau competition oriented. Kemudian yang kedua ada strategi bauran pemasaran atau marketing mix strategi. Perusahaan yang sukses menggunakan strategi bauran pemasaran harus konsisten dan terintegrasi satu sama lainnya. Masih ingat kan di sini komposisi dari bauran pemasaran itu apa aja? Kemudian teknologi informasi yang memberikan dampak bagi biaya atau information technology effect cost. Pada awalnya, keputusan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mungkin akan mengeluarkan biaya yang relatif besar dan adaptasi yang memakan waktu. Namun, setelah diimplementasikan dengan lancar, teknologi ini akan meningkatkan efisiensi biaya. Contohnya seperti pemanfaatan online customer service, program afiliasi, distribusi berbasis online, pengembangan dan perbaikan website, hingga pengembangan dan perbaikan akun media sosial dari brand. Kita move ke faktor eksternal. Sedangkan faktor eksternal penetapan harga meliputi struktur pasar dan efisiensi pasar, berarti berasal dari luar dari perusahaan tersebut. Yang pertama adalah struktur pasar atau market structure, yang merupakan keleluasaan penjual untuk menentukan harga yang variatif di berbagai tipe pasar. Ada 4 tipe pasar yang merepresentasikan tantangan dalam penetapan harga. Ada yang pertama ada pasar persaingan murni, yang kedua pasar persaingan monopolistik, ada yang ketiga ada pasar persaingan oligopolistik, dan yang keempat ada pasar monopoli. Kita bahas yang pertama dulu ya, untuk yang pasar persaingan murni atau pure competition. Di sini terdapat banyak pembeli dan penjual yang melakukan transaksi komoditas yang seragam. Diferensiasi produk dan marketing communication memainkan peranan yang sangat kecil dikarenakan marketer tidak memiliki waktu untuk merencanakan dan membuat strategi pemasaran yang bervariatif. Contohnya di sini adalah situs download musik. Yang kedua yaitu pasar persaingan monopolistik atau monopolistic competition, di mana terdapat banyak pembeli dan penjual yang menjual produk dengan harga yang variatif. Variasi harga ini dibentuk berdasarkan pembeli yang berbeda pula. Contohnya kursus online dari universitas. Biasanya untuk student atau mahasiswa itu beda harga, untuk akademisi itu beda harga, untuk umum itu beda harga. Kemudian pasar persaingan oligopolistik atau oligopolistic competition, di mana hanya terdapat beberapa penjual yang sangat sensitif terhadap strategi pemasaran dan penetapan harga antar penjual lainnya. Tingkat perpindahan konsumen saat harga berubah akan semakin tinggi, baik harga berubah menjadi naik maupun harga berubah menjadi turun. Contohnya adalah situs penerbangan atau situs booking kamar hotel. Dan yang terakhir ada pasar monopoli atau pure monopoly competition, di mana hanya terdapat satu penjual yang penetapan harganya diatur oleh pemerintah. Biasanya ini merupakan badan usaha milik negara ya. Semakin tinggi tingkat efisiensi pasar dan kontrol pricing, maka tingkat efisiensi pasar akan semakin rendah. Begitu pula kontrol pemerintah terhadap penetapan harga tersebut. Jadi semakin tinggi efisiensi pasar, maka pasar akan dikontrol oleh konsumen dan market itu sendiri. Sehingga kontrol dari pemerintah itu akan semakin rendah. Yang kedua kita akan bahas mengenai efisiensi pasar atau market efisiensi. Pasar mencapai tingkat efisiensi saat semua konsumen memiliki akses yang sama terhadap informasi terkait produk, harga, dan distribusi. Banyak orang beranggapan bahwa internet merupakan pasar yang efisien. Hal ini dikarenakan konsumen dapat mengakses data apa saja seputar produk yang diinginkan dan dibutuhkan. Kalau menurut Anda bagaimana? Apakah internet merupakan pasar yang efisien? Oke, berikut ini indikator yang menentukan internet dalam efisiensi pasar. Yang pertama ada shopping agent,
di mana memfasilitasi konsumen untuk mencari harga produk yang termurah dengan menyediakan fitur perbandingan. Contohnya saat kita ingin membeli handphone, kita bisa bandingkan fiturnya, kita bisa bandingkan harganya, kita bisa bandingkan warnanya di beberapa situs tertentu. Kemudian flash sale, di mana menyediakan fitur diskon yang terbatas bagi konsumen. Contohnya biasanya ada di depan marketplace, itu ada sale terbatas hanya 1 jam atau hanya 12 jam. Kemudian high price elasticity, di mana variasi perilaku pembelian oleh konsumen yang dipengaruhi oleh perubahan harga. Contohnya, saat beberapa perusahaan sedang melakukan perang harga untuk menjadi yang termurah, konsumen biasanya mengambil persediaan tiket atau disimpan dulu atau di-booking dulu. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah permintaan. Kemudian ada reverse auction yang sebelumnya sudah dijelaskan. Tax free zone, di mana terdapat zona bebas pajak yang dikenakan kepada konsumen jika melakukan pembelian yang masih dalam satu wilayah dengan penjual. Jadi misalnya penjualnya ada di kota Pontianak, pembelinya di kota Pontianak, biasanya pembeli itu dan penjualnya tidak dikenakan pajak untuk hal tersebut karena kan masih dalam satu wilayah geografis yang sama. Kemudian ada venture capital, di mana banyak perusahaan berbasis online yang didanai oleh berbagai perusahaan penanam modal. Ada kompetisi pasar dan perubahan harga yang dinamis, terutama pasar berbasis online. Kita tidak bisa pungkiri yang namanya produk yang dijual secara online itu sangat sering berubah-ubah harga dikarenakan kompetisinya yang dinamis. Dan internet juga memungkinkan adanya banyak pilihan pembayaran atau payment options yang disediakan oleh perusahaan kepada konsumen. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan pilihan pembayaran yang beragam bagi konsumen. Salah satunya adalah electronic money atau yang disingkat sebagai e-money. E-money adalah suatu sistem yang memanfaatkan internet untuk melakukan proses pembayaran secara elektronik. Ini dapat digunakan baik offline maupun online. Contohnya seperti Google Pay, Apple Pay, Shopee Pay, GoPay, dan kartu pembayaran elektronik yang dikeluarkan oleh perbankan. E-money memberikan kelebihan yang berbeda bagi penjual, seperti efisiensi, biaya transaksi yang lebih rendah, dan lebih mudah mendapatkan konsumen baru. Begitupun, e-money ini juga memberikan kemudahan bagi konsumen, di mana tidak harus membawa uang cash, tapi hanya dengan membawa handphone, barcode, ataupun kartu, itu sudah bisa melakukan pembayaran di merchant-merchant yang tersedia. Dan ada beberapa strategi penetapan harga untuk produk berbasis digital yang bisa dipilih oleh marketers. Penetapan harga memerlukan data dan interpretasi yang sesuai. Jika harga terlalu rendah, maka profit yang didapatkan akan menurun. Sebaliknya, jika harga terlalu tinggi, maka penjualan juga akan menurun. Marketers perlu menentukan strategi penetapan harga yang sesuai khususnya untuk produk yang dipasarkan secara online. Berikut ini adalah beberapa tipe strategi penetapan harga yang dapat diterapkan oleh marketers. Yang pertama ada fixed pricing, ada dynamic pricing, ada renting instead of buying, dan price placement of web page. Yang pertama kita bahas untuk yang harga tetap dulu ya, yang fixed pricing. Strategi penetapan yang terjadi saat penjual menentukan harga dan pembeli tidak memiliki pilihan lain jika ingin membeli produk tersebut. Berikut ini merupakan strategi fixed pricing yang sering digunakan. Yang pertama ada price leadership, di mana perusahaan menjadi pemimpin harga dalam kategori produk tertentu yang sejenis, baik offline maupun online. Untuk mengimplementasikan strategi ini, marketers harus menjaga biaya yang dikeluarkan untuk tetap minimum. Cara meminimalisir biaya yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan internet untuk melakukan kegiatan pemasaran. Jadi, biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran itu tidak terlalu banyak. Jadi dia dapat menekan harga untuk produk yang dia jual. Yang kedua ada promotional pricing, di mana perusahaan memberikan harga yang berbeda, biasanya lebih murah, saat pembeli melakukan pembelian pertama, pembelian berulang, atau saat penutupan periode diskon. Kemudian ada yang ketiga, ada freemium pricing, di mana perusahaan memberikan harga berbeda untuk konsumen yang ingin mengupgrade layanan yang diterima. Contohnya, fitur berbayar dalam aplikasi Zoom Meeting jika ingin menambah periode waktu video conferencing dan partisipannya. Yang kedua ada penetapan harga dinamis atau dynamic pricing,
di mana strategi penetapan harga yang terjadi saat perusahaan menawarkan harga yang berbeda untuk konsumen yang berbeda pula. Berikut ini adalah strategi dynamic pricing yang sering digunakan. Yang pertama ada yield management, di mana perusahaan memberikan harga tinggi saat traffic sedang naik dan harga rendah saat traffic sedang turun. Contohnya perusahaan penerbangan. Kemudian ada segmented pricing, di mana perusahaan menjual produk pada dua atau lebih harga yang berbeda berdasarkan diferensiasi segmentasi konsumen. Nah, diferensiasi segmentasi konsumen ini bisa berupa geografis maupun nilai dari konsumen itu sendiri. Kemudian ada price negotiation, yaitu di mana perusahaan menetapkan harga sesuai dengan hasil negosiasi dengan pembeli. Contohnya dari hasil lelang. Kemudian ada yang ketiga, yaitu strategi penetapan harganya, yaitu adalah menyewa atau renting instead of buying. Kadangkala perusahaan itu membuat sebuah produk, software ya misalnya, bukan untuk dijual namun untuk disewakan kepada konsumen. Jadi pembeliannya atau penyewaannya itu akan terus-terusan berulang. Dan yang terakhir ada penetapan harga di website atau price placement on web page. Ada beberapa strategi yang digunakan oleh marketers dalam menetapkan harga untuk produk yang dijual secara online, misalnya melalui website. Jadi biasanya untuk melalui website ya, ada beberapa harga saatnya, contohnya saat kita ingin berlangganan situs streaming musik, ada paket A, paket B, paket C dengan fitur yang berbeda, dengan harga yang berbeda, dan dengan jangka waktu yang berbeda. Jadi konsumen memiliki berbagai fitur dan berbagai pilihan untuk memilih yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sudahi sampai di sini. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.